Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarhana Raudatul Jannah dengan NIM 20030150112 dari kelas Penjaskesrek C. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya sendiri dengan judul tahap-tahap pembelajaran motorik pada mata kuliah belajar motorik. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama ada tahap-tahap belajar motorik. Beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahapan. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lainnya. Rob 1972 membagikan tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan rencana, yang kedua tahap latihan, dan yang ketiga tahap pelaksanaan. Sedangkan menurut Smith 1988 mengutip pendapat Fitz dan Postner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase kognitif, yang kedua fase faksasi atau asosiasi, dan yang ketiga ada fase otomatisasi. Merrill 1976 menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Yang pertama ada tahap kognitif. Tahap kognitif merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini, siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba dalam melaksanakan tugas motorik. Dan yang kedua ada tahap asosiatif. Tahap asosiatif adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan, dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada tahap otomatisasi, di mana pada tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Menurut Rahantongnam 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, siswa yang belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan tugas keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Dan pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh, dan rentang kesalahan mulai berkurang. Dan pola gerakan sementara telah disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada teori belajar motorik, di mana terdapat dua teori belajar motorik yang secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu ada teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut sebagai teori Adams atau teori jalur tertutup atau closed loop theory, dan ada teori skema atau skema teori yang dikembangkan oleh Smith 1908. Yang pertama ada teori Adams, di mana Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan.
Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarah gerak badan dan penggunaan waktu timing yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi atau perceptual trace merupakan faktor yang pertama menentukan. Hal ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perseptual yang dimiliki, dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Dan menurut Adams, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan, tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif mahasiswa terlibat, baik secara verbal maupun prediksi tugas yang dipelajari. Jadi, pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Yang kedua ada teori skema. Menurut Smith 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tutup. Teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain, yang pertama ada penekanan pada penguatan subjektif, yang kedua berlaku juga pada gerak lambat, yang ketiga perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang dimiliki teori skema, yaitu memori ingatan, bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan juga memori pengenalan, bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Memori ingatan terlibat dalam program-program motorik dan membawa berbagai parameter untuk gerakan. Sistem sensori pengenalan mampu mengevaluasi respon yang diproduksi berdasarkan umpan balik setelah gerakan dilakukan, seperti pada gambar 1.1 yang ditampilkan. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Smith 1988 menjelaskan, setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpang 4 hal. Yang pertama ada kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan, dan sebagainya, yang ada sebelum gerakan. Yang kedua ada parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum yang telah disimpan. Yang ketiga, ada hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Dan yang keempat, ada konsekuensi sensori dan gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Dan juga adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Teori skema lebih mempertimbangkan macam-macam tipe gerakan lambat gerak atau cepat, kapabilitas deteksi kesalahan, dan penjelasan bagaimana keterampilan baru dihasilkan. Penerapan teori Adams dan teori skema dalam belajar motorik sebagai berikut. Yang pertama, untuk belajar keterampilan motorik lambat dan mudah, pengorganisasiannya dapat berlangsung dalam jalur tertutup atau teori Adams, sedangkan teori skema berlaku untuk keterampilan motorik lambat maupun cepat. Yang kedua, siswa dapat diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan dengan irama mandiri, terutama untuk keterampilan tertutup. Yang ketiga, untuk keterampilan motorik yang memerlukan gerakan cepat. Pengetahuan tentang hasil merupakan faktor penting sebagai bahan perencanaan motorik gerakan berikutnya. Yang keempat, pada diri siswa perlu ditanamkan untuk menyimpan memori gerakan yang benar, sebab apabila kehilangan memori akan mengulangi kualitas gerakan berikutnya. Yang kelima, untuk belajar keterampilan motorik yang kompleks, siswa perlu memiliki memori tentang
bentuk keterampilan yang utuh atau keseluruhan sebelum belajar bagian per bagian, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menggabungkan bagian-bagian yang telah dikuasai dalam bentuk keseluruhan. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu kesalahan yang terjadi setelah terus-menerus akan membahayakan siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar motorik diperlukan pengarahan dan bimbingan. Sebagai rangkuman, yaitu menurut teori Adams, proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup dan umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Teori skema dari Smith 1988 adalah proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori ini memiliki dua kondisi memori, yaitu memori ingatan yang bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan juga memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Sekian dari presentasi kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.